Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrudin dari kelas B dengan NIM 2005106074, mata kuliah Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja PPT saya, yaitu bagian keempat, Manajemen Komunikasi dalam Pendidikan. Langsung saja masuk di pembahasan. Pembahasan kali ini saya akan membahas komunikasi dalam organisasi. Yang kedua, prinsip dasar komunikasi. A. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting. Salah satu faktor penentu suksesnya organisasi adalah komunikasi. Komunikasi yang baik akan memperlancar jalannya organisasi. Sebaliknya, jika komunikasi kurang baik, dapat menyebabkan macetnya organisasi. Untuk menghindari hal ini, maka para pemimpin organisasi harus memahami dan menyempurnakan kemampuan organisasi, sehingga komunikasi dalam organisasi tersebut menjadi efektif. Efektifnya komunikasi organisasi dalam suatu sekolah akan membantu pelaksanaan tugas para guru maupun kepala sekolah. Keberhasilan seseorang dalam memanajerial sebuah lembaga tidak terlepas dari struktural dan komunikasi yang baik. Keefektifan komunikasi yang disampaikan biasanya akan menghasilkan suasana yang nyaman sehingga tujuan organisasi mudah tercapai. B. Prinsip dasar komunikasi. 1. Definisi umum. Menurut William Duseller, komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun nonverbal antara si pengirim dan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. Komunikasi adalah proses penyampaian atau penerimaan pesan dari suatu orang kepada orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, secara tertulis, lisan, maupun bahasa nonverbal. 2. Pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi menurut Goldhader yaitu komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Definisi ini mengandung 7 konsep, yaitu proses, pesan, jaringan, keadaan saling tergantung, hubungan, lingkungan, dan ketidakpastian. 3. Hakikat peran komunikasi dalam suatu organisasi untuk mewujudkan kinerja lembaga yang optimal. Sekolah merupakan suatu organisasi yang terdiri dari berbagai komponen, seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, siswa, pegawai, dan yayasan bagi sekolah swasta. Jadi, yang akan dibahas dalam PPT ini adalah hakikat dan peran komunikasi dalam suatu sekolah untuk mewujudkan kinerja sekolah yang optimal untuk mencapai tujuan sekolah yang sudah ditentukan. Fungsi dan peranan komunikasi di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Fungsi informatif. Maksudnya bahwa melalui komunikasi yang baik, diharapkan semua pihak di sekolah memperoleh informasi yang baik dan akurat, serta tepat waktu, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. 2. Fungsi regulatif. Di sekolah mencakup peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. 3. Fungsi integratif. Merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk menyediakan saluran yang memungkinkan kepala sekolah, guru, siswa, dan pegawai melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 4. Fungsi persuasif. 5. Fungsi emosi. Artinya, dengan komunikasi yang baik, seluruh komponen yang ada pada sekolah tersebut dapat mengontrol emosi ataupun mengendalikan stres. 6. Fungsi motivasi. Artinya, bahwa kepala sekolah harus mampu memanfaatkan komunikasi dalam memberi motivasi kepada bawahannya. 7. Fungsi kontrol sebagai kontrol terhadap kinerja sekolah. Jika fungsi komunikasi di atas dapat berjalan dengan baik, maka kinerja sekolah akan lebih optimal, sehingga tujuan sekolah akan lebih cepat tercapai. Untuk mengefektifkan semua fungsi komunikasi ini, maka sebaiknya seorang kepala sekolah membuka komunikasi yang bersifat terbuka. Komunikasi yang bersifat terbuka akan memperlancar proses penyampaian pesan baik dari atasan maupun dari bawahan.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.